Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'il alam wa ja'alahum kawakiba yahtadi kullu dhalin fi halaqi dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang banyak dukun yang mengatasnamakan agama. Ya. Umat Islam hari ini, saat ini harus betul-betul menjaga akidah daripada segala sesuatu yang bisa menyesatkan daripada akidah kaum muslimin muslimat saat ini. Karena satu, memang ini sudah akhir zaman. Ya, sudah banyak orang-orang yang mengakui dirinya adalah sakti, yang mengakui dirinya adalah mampu. Dia melupakan bahwa kemampuan itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bicara perdukunan saudara atau kahin, ya, ilmu sihir itu sudah ada pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan itu akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Karena itu bagian daripada ilmu yang dimiliki oleh Dajjal laknatullah alaih. Ya, begitu. Nah, cuman sekarang saat ini banyak orang yang mengatasnamakan agama. Padahal sesungguhnya yang dia lakukan adalah sesuatu yang menyimpang dalam agama. Pengobatan itu ada dalam agama. Tapi selama pengobatan itu sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad SAW dan jalannya as-salafun as-salih. Ya, ada. Bahkan kitab-kitabnya pun ada Tibun Nabawi, ya, ada Mamba' fi Usulil Hikam, kemudian ada Samsul Ma'arif Al-Kubra, kemudian banyak kitab-kitab yang lain, Tajul Muluk. Itu merupakan beberapa kitab untuk pengobatan secara syariat. Ya. Nah, cuman saudara, ya, siapapun, ya, yang memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengobati orang yang sakit, silahkan obatin, ya, niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dengan cara-cara yang islami, harus dengan cara-cara Nabi Muhammad, harus dengan cara-cara as-salafun as-salih, ya. Karena memang ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan, kelebihan untuk mengobati orang yang sakit, baik medis maupun non medis. Ya, banyak. Ya, tapi tetap dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau caranya keluar daripada syariat, hati-hati. Ya, apalagi ya kita mendapatkan masukan-masukan yang bersifat melanggar syariat. Ya, hati-hati itu. Kira-kira kita melakukan pengobatan seperti ini sesuai dengan syariat atau tidak. Ya, tetap fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tetap kita harus bertanya kepada orang yang mengerti. Tetap kita harus bertanya kepada orang ahlinya dalam hal agama, begitu. Menurut Islam ini boleh atau tidak? Menurut Islam pengobatan seperti ini boleh atau tidak?
Ya, begitu. Jangan sampai ya cara-cara setan, cara-cara jin kita pakai tapi mengatasnamakan agama. Hati-hati. Ya, sudah jelas-jelas caranya cara-cara setan, sudah jelas caranya cara-cara bangsa jin dia pakai, tapi mereka mengatasnamakan agama. Ini hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh hal-hal kayak begitu. Ya, bagi antum semua yang mungkin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengobati orang yang sakit, baik medis maupun non medis, silahkan saja. Ya, membantu itu sesuatu hal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dengan cara-cara yang disyariatkan, dengan cara-cara Nabi Muhammad, dengan cara-cara as-salafun as-salih, dengan cara-caranya para alim ulama. Jadi gak boleh keluar tetap dari koridor itu semua. Ya, kalau kita mengobati orang dengan cara-cara di luar daripada ajaran Nabi dan ajaran ulama, hati-hati. Nanti akan bermain iblis di situ. Setan akan bermain. Ya, setan itu sakti, iblis itu sakti. Ya, tibang cuman menggandakan uang bisa. Ya, berjalan di atas air bisa. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu yang takjub, ya belum tentu itu karomah. Ya, bisa jadi itu adalah godaan ya daripada setan laknatullah alaih yang membuat goyang daripada akidah kita. Ya, entah itu dia bisa menggandakan uang, hati-hati ya. Ya, setan juga bisa menggandakan uang, iblis juga hebat menggandakan uang. Ya, mengadakan emas batangan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya adalah ya pengobatan yang kita lakukan harus sesuai dengan sunnah Nabi dan ajaran orang-orang soleh. Jangan keluar dari situ. Ya, umpama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa mengobati orang-orang yang terkena sihir, orang-orang yang terkena santet, ya itu ada begitu. Ada orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita terlalu berlebihan mengimprovisasi. Apalagi sampai menyebutkan pelaku. Andai kata ya orang yang mengobati ini ya dia diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu pelakunya ya, kalau dia orang soleh maka dia tidak akan pernah menyebutkan siapa pelakunya. Ya, yang penting intinya adalah dia berobat, pengen sembuh kan begitu. Biar sehat lagi seperti biasa. Jangan sampai kita bicara bla 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 yang intinya adalah dusta. Kalau kita ngobatin orang, ya orang minta air sama kita, kita doain airnya, ya udah yang penting sehat afiat. Ya, jangan bicara A sampai Z. Ya, ya apalagi menyebutkan pelakunya. Oh, ini yang sihir si fulan, yang ngejahatin si fulan, yang ngirim si fulan. Nggak boleh, itu bukan orang soleh. Sebab orang-orang soleh nggak ada yang kayak begitu. Ya, silakan lil mudawa. Silakan antum mengadakan pengobatan-pengobatan, tapi tetap harus dengan jalannya Nabi Muhammad. Ya, harus dengan cara-caranya as-salafun as-salih, orang-orang soleh. Ya, pengalaman kita itu kalau minta obat sama guru, minta doakan sama guru, ya kita minta air sama guru. Setelah itu ya guru cuman ada doa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Ya, kalau kita buat usaha doain kiai, doain habib, oh ya dikasih air, dibacakan doa di air tersebut, doanya mudah-mudahan berkah usahanya. Ya, sebatas itu saja. Ya, nggak usah kita bicara bla bla bla, nggak usah kita mengimprovisasi agar orang percaya, nggak penting. Ya, kalau dia memang nggak suka dengan hal itu atau dia memaksa kita, ya si pasien ini memaksa kita, siapa yang buat saya? Siapa yang kirim saya? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Begitu. Ya, jadi banyak sekarang saat ini ya mereka-mereka nih yang ya, katakanlah dukun begitu ya. Mereka nih mengatasnamakan agama. Hati-hati, itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
gitu. Jangan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian itu memperjualbelikan agama, ya, ayat-ayat Quran dengan harga yang begitu murah, ya, hanya untuk menutupi daripada boroknya cara pengobatan, ya, kita nih, ya, kita akhirnya mengatasnamakan agama. Jangan, itu tidak baik dalam syariat, ya, nggak boleh, hukumnya haram, karena kita akan, ya, yang namanya pengobatan kalau sudah ada dusta, sudah ada kebohongan, maka tidak akan ada keberkahan, tidak akan ada rahmat Allah, dan tidak pernah akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngobatin orang, ya, kita jujur, kita tidak dusta, kita nggak ngarang-ngarang cerita, kita nggak mau improvisasi sesuatu yang sifatnya berlebihan, apalagi kita tanamkan prasangka-prasangka buruk kepada si pasien begitu, ya. Ya, jangan-jangan orang dekat nih, hati-hati dengan orang dekat, begitu ya. Itu kan menambah permasalahan dalam diri si pasien. Akhirnya dia akan menyangka-nyangka. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman kepada Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkan daripada banyak berprasangka. Jangan nyangka-nyangka, ya. Makanya itu tadi, ya, kalau kita ngobatin, ya, sebatas ngobatin. Satu, silakan mengobati selama pengobatan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, sesuai dengan agama, sesuai dengan ajaran orang-orang soleh. Dan yang terakhir, jangan pernah, andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita, kita tahu siapa orang yang melakukan sihir kepada si pasien tadi, jangan pernah kita sebutkan namanya, ya. Apalagi sampai bilang, bagaimana kalau saya balikan saja santetnya ke dia, itu juga bukan orang soleh, ya. Itu bukan dengan cara-cara soleh. Orang soleh nggak kayak begitu, ya, dibalikan santetnya kepada mereka, enggak. Ya, kezaliman harus tetap, kejahatan harus tetap dibalas dengan kebaikan, ya. Biar itu urusannya bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berbuat, nanti biar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Urusan kita hanya sekedar mengobati biar sehat lagi aja, ya. Jadi itu saja sekelumit sedikit mungkin, ya, yang bisa saya sampaikan tentang yang terjadi pada saat ini. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan pernah mengatasnamakan agama hanya untuk menutupi daripada kedustaan kita, ya, dengan dalam cara mengobati daripada orang-orang yang sakit, ya. Jangan mengatasnamakan agama, ya. Agama itu sempurna, agama itu mulia, agama itu suci. Jangan pernah kita kotori kesucian agama, ya, dengan perbuatan-perbuatan kita, begitu, ya. Jadi terus pantengin RM Channel TV, mudah-mudahan mendapatkan berkah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.